Nasib yang kurang mengenakan kini menerpa musisi bertalenta Judika. Ya, belakangan ramai diberitakan jikalau suami dari Duma Riris itu memiliki sebuah masalah pada pita suaranya. Berawal dari kisahnya yang memiliki jadwal begitu padat. Awalnya pelantun Aku Yang Tersakiti itu dikabarkan kerap merasakan sakit ketika bernyanyi. Terlebih di saat dirinya tengah mengeluarkan suara dengan nada yang cukup tinggi. Akibat dari masalah yang ia keluhkan itu membuat Judika menjadi tidak prima saat tampil di atas panggung. Dan buntut dari keluhannya itu, pria yang memiliki nama lengkap Judika Nalong Abadi Sitohang kini terpaksa harus memvakumkan diri sejenak dari rutinitasnya di panggung musik tanah air untuk sementara waktu. Lantas, seperti apakah penjelasan lengkap Judika mengenai masalah pada pita suaranya itu? Dan benarkah butuh waktu berbulan-bulan untuk kembali pulih dan kembali seperti semula suaranya? Iya, jadi kemarin gini ada sedikit bukan miskom ya. Jadi waktu kemarin aku dapat multi platinum di penjualan albumku tertinggi di salah satu restoran cepat saji. Aku dapetin itu dan kebiasaan kalau ngobrol sama wartawan kan aku disuruh nyanyi dan biasanya tuh nyanyi. Tapi karena tahun ini aku hampir every day nyanyi dan memang istirahatnya kurang. Jadi aku tuh memang tidak dalam kondisi fit dan kemarin pas disuruh aku tuh sebenarnya nggak suka, nggak nyanyi disuruh gitu tuh kayak menolak permintaan teman-teman wartawan tuh nggak nyanyi tuh aku kayak gila, lo kayak merasa tuh gue penyanyi kok nggak mau nyanyi. Sampai akhirnya kan gue nyanyi juga dikit walaupun lagi sakit banget gitu suaranya karena aku kan punya tanggung jawab sebagai penyanyi untuk tampil di semua yang udah aku tandang kontrak untuk tampil maksimal. Jadi aku benar-benar menjaga kemarin suaraku untuk bisa, karena besoknya aku harus nyanyi, besoknya lagi. Ini kayak ini, aku besok harus ke Malang, harus ke Medan lagi. Nah itu membuat pita suaraku tuh kemarin tuh sempat dalam kondisi yang tidak fit dan ngambil nada tinggi-tinggi tuh aku udah susah gitu. Sebenarnya tuh semuanya tergantung orang, daya tahan tubuhnya juga. Terus, nah itu dia, kalau aku kan memang tahu ya, aku punya alarm yang kuat banget untuk suaraku dan badanku, makanya aku bilang memang aku harus rest. Maksudnya itu bukan yang kayak gimana banget harus disuntik terus berobat, enggak, harus istirahat nyanyi gitu. Jadi udah diambil waktunya untuk, dan kebetulan udah kita ambil sebenarnya jauh-jauh dari bulan yang lalu. Aku bilang Desember tuh masih kosong nggak gini-gini, udah karena Desember tuh biasanya Christmas ini banyak banget. Jadi kita ambil setengah bulan aja, habis itu aku mau istirahat sampai minimal 2 minggu, itu pasti udah. Seminggu juga aku yakin dengan kondisiku kayaknya aku bisa cepat sembuh lah, pasti normal lagi udah. Terakhir ini aku semua pakai obat. Jadi kalau nggak pakai obat terakhir ini suaraku tuh udah pasti nggak bisa, karena secara manusia, secara alami ternyata tidak bisa menampilkan yang terbaik. Sebenarnya aku udah pernah beberapa waktu yang lalu ke dokter udah menyarankan memang untuk sebenarnya intinya tuh suaraku tuh istirahat. Iya, bukan yang terlalu berbahaya kayak dulu kayak Mas Ari kan sampai setahun karena di sini ada nodul, ada apa yang tumbuh gitu. Kau Tantri juga kemarin, aku enggak, aku cuman lebih karena overuse gitu, terlalu sering nyanyi tanpa istirahat, akhirnya merah gitu loh. Bahkan dulu pernah setiap pagi mengeluarkan darah. Tapi sekarang tuh sebenarnya aku cuma butuh istirahat, dan kemarin setelah kita press con itu aku punya istirahat 1 hari, itu bisa tidur 7 jam, itu udah langsung better. Jadi sebenarnya aku sekarang udah better banget, dan memang waktu istirahat sudah kuambil untuk suaraku ini. Jadi tanggal 19 itu sampai akhir tahun pun aku tidak ambil kerjaan. Jadi sampai akhir tahun aku akan benar-benar rest dulu. Aku pergi sama keluarga sekalian family time ke luar negeri lah. Biasanya aku kalau diajak nyanyi tuh terus ada keluarga, ada ini, aku tuh susah nolak. Karena vokalku ini memang harus rest, jadi aku pengen adalah gue keluar, gue bener-bener sama family, suaranya bener-bener dikurangin. Ngomong gini aja tuh sebenarnya kata dokter tuh nggak boleh, harus bener-bener silent atau ngomong yang kayak gini, halo.
jadi tidak memakai otot pita suara gitu, supaya dia bisa normal lagi. Nah, sekarang buat teman-teman ya, karena banyak akhirnya yang nanyain event-event juga, akhirnya bilang, ini event gua jadi nggak nih? Ini Judika gini-gini. Oke. Makasih doanya. Akhirnya aku punya waktu istirahat. Padahal kemarin cuma 1 hari. Harusnya memang kata dokter tuh ya bulanan lah gitu. Tapi mungkin karena vokalku ini dari kecil udah dihajar dengan berbagai jam terbang, dalam kondisi parah banget juga aku pernah nyanyi. Jadi dia recovery-nya lebih cepat, dan nanti aku punya waktu 2 minggu untuk istirahat di luar. Dan tenang teman-teman, I'm okay now, aku udah sembuh, udah better jauh banget. Jadi untuk sisa pekerjaanku di tahun ini juga semuanya masih bisa dilakuin dengan baik. Terlepas dari masa rehatnya untuk kembali tampil di atas panggung, nyatanya Judika kini juga tengah disibukkan oleh persiapan liburan ke Swiss bersama dengan keluarga tercintanya yang telah direncanakan dalam rangka menyambut liburan akhir tahun. Selain menjadi pelipur lara dikala dirinya yang terpaksa harus beristirahat sejenak dari aktivitas bernyanyinya, ternyata penyanyi berdarah Batak itu mengaku lebih memprioritaskan perayaan Natal serta tahun barunya bersama dengan istri dan anak. Lantas, seperti apakah curhat Judika terkait persiapan dirinya dan keluarga dalam menyambut hari Natal dan liburan akhir tahunnya kali ini? Natal biasanya kita yang paling penting adalah bersama keluarga gitu, karena Natal itu kan sebenarnya kan Natal itu ada sukacita yang kita harus sebarkan, minimal sama ya paling dekat adalah keluarga gitu. Kadang-kadang orang terlalu mikirkan orang jauh, keluarganya sendiri belum gitu. Jadi keluarga itu salah satu tiang yang paling penting, dan aku dalam hidup ini selalu memprioritaskan keluargaku dari semuanya, even dari karir gitu. Jadi keluarga tuh prioritas, makanya Natalan tiap tahun tuh harus sama keluarga. Dan tahun baru, malam tahun baru tuh biasanya kalau orang Batak tuh ya sama papa mama, sama keluarga juga gitu. Nah, tahun ini mungkin berbeda, sama keluarga kecil dulu gitu. Natalan sama tahun barunya, ya kalau semuanya beres, misalnya keluar, ya Natalan dan tahun baru sama istri dan anak-anak. Iya, kita rencananya ke luar negeri. Ini lagi ngurus visa. Hari ini mungkin visanya keluar dan kita langsung mau beli tiket nanti ke Eropa lah, kita tahun ini maunya. Ini dari Swiss kayaknya. Aku istri yang sudah atur, aku belum tahu sampai sekarang rute-rute dan yang lain-lain. Aku cuman pengen ya udah family time 2 minggu, tidak nyanyi, vocal rest, tapi happy sama keluarga, itu aja. Aduh, kalau aku tuh kejutan-kejutan dari dulu tahu aku I'm not that kind. Gue tuh nggak romantis, nggak tipe yang kayak gitu. Duma tuh yang istriku tuh yang suka siapin yang kayak gitu-gitu. Kalau kita sih waktu aja ada kayak gini, kebersamaan ini bisa tercipta gitu, bisa punya waktu itu untuk kita bareng, itu udah benar-benar disyukurin banget gitu. Semuanya sebenarnya aku ngerasa pas ya gitu, karena nggak boleh terlalu sibuk juga untuk keluarga, anak-anak masih kecil, harus punya waktu untuk mereka, apalagi momen Natal, tahun baru. Aku pengen anak-anak tuh juga selalu ingat Natalan sama papa, tahun baru bisa sama papa gitu, karena itu nggak bisa dirubah momennya. Dan mereka sekarang kan udah mengerti. Dulu pernah kita bawa keluar tapi dia nggak ingat sama sekali, masih kecil, masih baby. Sekarang dia udah tahu, papa bawa kesini dong, padahal udah pernah gitu. Jadi ini mungkin saatnya untuk memang waktu untuk keluarga, kita bisa sama-sama sambil aku istirahat. Iya, makna Natal tuh ya tiap tahun sebenarnya nggak berubah. Ya, makna Natal itu adalah kelahiran Juru Selamat Tuhan Yesus yang hadir untuk semua orang gitu, bukan untuk satu orang, bukan untuk orang kaya aja, bukan untuk orang miskin, bukan untuk orang yang suka musik R&B, bukan semua. Jadi bukan cuma satu agama, Tuhan tuh datang untuk semua manusia yang diciptakannya. Jadi yang tahun ini ya berbagi kasih itu lewat semuanya. Kalau sebagai musisi kan selalu pengennya tiap tahun tuh berbagi kasih lewat karya gitu. Karya ini mudah-mudahan teman-teman yang jauh di sana atau di pelosok bisa merasakan kasih itu, dikuatkan lewat lagu, atau bisa merasakan Natal. Apalagi orang perantauan di Jakarta tuh mungkin banyak yang tidak bisa bertemu keluarga, yang nggak dapat cuti lah, nggak punya duit lah, atau apa pulang, itu kan sebenarnya sedih gitu. Jadi ya kasih ini yang kita pengen sebarkan ke mereka lewat cara kita masing-masing.